Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kami harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam pimpinan penyertaan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Demikian juga yang pada saat dalam keadaan sakit, boleh disembuhkan, berbeban berat, boleh dilegakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya Pendeta Yupri ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan bimbingan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tolong kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan isi firman-Mu, percaya dan melakukannya dalam hidup kami. Demikian juga hamba-Mu pada saat ini, Engkau pimpin dalam kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 12 demikian bunyinya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita tadi, Saulus dan Barnabas dipilih Tuhan untuk melaksanakan misi, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga saat mereka berada di Antioquia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan atau katakan ketika mereka dipilih oleh Roh Kudus untuk melaksanakan misi itu? Ya, mereka mendengar dengan patuh dan taat akan pemilihan tersebut. Mereka tidak melawan, menolak, atau bahkan mempertanyakan Tuhan atas pemilihan mereka tersebut. Mereka mengiyakan panggilan tersebut, bahkan menguatkan dan mempersiapkan hati dan diri mereka dengan berpuasa dan berdoa menyambut akan pemilihan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dan yang kasih Tuhan, mereka mengetahui resiko apa yang akan mereka terima akibat pemilihan mereka tersebut, yaitu sengsara, dimusuhi, bahkan kematian. Namun saudara-saudara, hal tersebut tidak membuat mereka gentar atau menolak panggilan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Barnabas dan Saulus ini dipilih, orang-orang Kristen pada saat itu sebenarnya sedang dalam masa-masa sulitnya. Mereka sedang dikejar, diburu, dan dibenci, bahkan sering dianiaya. Bahkan jemaat Antioquia ini, tempat Barnabas dan Saulus ini diam tadi, ini saudara-saudara berdiri karena hasil penginjilan orang-orang Kristen yang pada masa itu pergi melarikan diri dari penganiayaan dari daerah lain. Nah, sambil melarikan diri, mereka menginjili di mana mereka berada, termasuk ketika mereka berada di Antioquia. Dan puji Tuhan, orang-orang yang ada di Antioquia tersebut menerima akan Injil Kerajaan Surga, sehingga pada saat itu jemaat tumbuh di sana. Luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini dapat menjadi contoh yang baik bagi kita selaku orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Yaitu agar kita satu, taat saat Tuhan memilih kita sebagai alatnya. Jangan takut atau gentar bahkan menolak. Ikut saja dengan percaya. Risiko memang akan selalu ada. Tetapi taatlah dan berdoa. Dan berpuasalah memohon kekuatan yang datang dan berasal dari Tuhan. Agar kita dapat dimampukan melaksanakan tugas pelayanan kita. Kemudian yang kedua, itu agar kita tidak lupa bahwa kita memiliki tugas dan kewajiban yang sama, yaitu mengabarkan kabar sukacita. Kita lihat tugas kita itu tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Saudara, tugas ini adalah tanggung jawab semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Seperti orang percaya saat itu mengungsi sambil menginjili, demikian juga kita. Mari kita tetap memberitakan Injil sambil bekerja dan melakukan aktivitas kita. Kenapa saudara-saudara? Kita harus melakukan hal itu. Karena banyak orang yang memerlukan firman, saudara. Banyak orang yang membutuhkan firman. Dan mereka ingin rindu mendengarkan firman. Karena itu sampaikan dan perkatakanlah itu agar mereka yang letih lesu, berbeban berat dikuatkan, bahkan yang sesat diselamatkan. Katakanlah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia berkuasa. Ia mengasihimu. Dia jalan keluar dari masalah. Gunung batu tempat perteduhan saat badai mengamuk dan gelombang menderu dalam hidupnya. Saudara, benar. Engkau bukan pendeta. Engkau bukan penginjil. Tetapi berbahagialah engkau dan puji Tuhan jika engkau mau ambil bagian untuk memperkatakan hal itu kepada satu orang dari keluargamu, dari temanmu, dari sahabatmu, dari orang asing atau sekelompok orang dan seterusnya. Memang, jika dibayangkan memang hal tersebut sangat berat dan menakutkan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus mengundang Tuhan dalam doa dan puasa. Agar menguatkan kita dan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan misi tersebut. Sehingga kita dapat melaksanakannya. Tantangan, rintangan, bahaya jelas sangat ada. Karena iblis juga akan selalu dan segera bereaksi saat kita bergerak. Seperti dialami Saulus dan Barnabas saat ingin menginjili gubernur Pafos, yaitu Sergius Paulus. Yang mana dihalang-halangi penyihir Yahudi yang bernama Bar Yesus atau Elimas. Namun saudara, jika kita memohon kuasa Allah dan bergantung kepadanya, kita akan dapat menghadapi setiap tantangan dalam pelayanan kita. Mari saudara, keluar dari zona aman dan nyamanmu. Beritakanlah Injil. Perkatakanlah firman itu. Tuhan memanggilmu. Persiapkan diri dalam doa dan puasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menjadi pewarta Injil Kerajaan Surga-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami ambil bagian dalam tanggung jawab ini. Kami tahu Tuhan, betapa beratnya tugas ini. Namun bersama dengan Engkau kami mampu, kami dapat dan kami bisa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh diperdengarkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa kami. Kami ingin menaikkan syafaat kami untuk bangsa negara kami. Biar kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati pemimpinnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Engkau berkati daerah kami Murung Raya. Berkati pemimpinnya, Bapak Bupati beserta jajaran. Demikian juga ya Tuhan saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati pemerintah kami yang sedang berjuang
memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mampukan Tuhan, tolonglah agar itu semua boleh dan dapat dilakukan. Sehingga kami boleh terbebas dari penyakit atau wabah ini. Ya Tuhan, kami tahu ini juga bukan suatu hal yang mudah. Karena begitu banyak juga orang-orang yang sangat-sangat sulit untuk diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Karena itu biarlah kiranya ya Tuhan Engkau menolong agar mereka boleh ditaklukkan hatinya mengikuti akan anjuran pemerintah. Sehingga sungguh pandemi ini, wabah ini boleh dan dapat diputuskan mata rantai penyebarannya. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang begitu luar biasa berjuang di garda terdepan. Biarlah diberikan senantiasa yaitu kesabaran, ketabahan bagi mereka yang berjuang di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Itu relawan ataupun tenaga kesehatan. Tolonglah mereka dan kasihanilah mereka. Biarlah kira juga melalui mereka Tuhan terjadi pemulihan kesembuhan bagi orang-orang yang terpapar virus corona ini. Dan demikian juga Tuhan, Engkau melindungi keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Mungkin lama dari antara mereka yang tidak bertemu, berjumpa dengan keluarganya. Biarlah kasih dan pengasihan Tuhan melingkupi orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa. Biarlah ekonomi dari bangsa atau negara kami dikuatkan. Bawa bangsa negara kami Tuhan kepada kemakmuran. Bawa bangsa dan negara kami kepada hal-hal yang baik dan indah. Berkati Bapak Presiden kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini. Yaitu untuk gereja Tuhan di masa pandemi ini. Agar dapat terus-menerus melaksanakan fungsi dan tugasnya. Yaitu memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih-lebih saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, yaitu jemaat atau calon jemaat pelaji. Biarlah kiranya ya Tuhan jemaat ini dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mewartakan Injil kerajaan surgamu. Sehingga di tempat itu banyak orang-orang yang boleh kiranya mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam berkat penyertaan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Berkatilah program penata layanan gereja di jemaat ini. Berkatilah setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah kuasa Roh Kudus membuat mereka semakin luar biasa dalam hidup dan kehidupan mereka melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan, apabila pada saat ini terdapat banyak tantangan dan rintangan di jemaat ini, biar oleh kasih setia Tuhan, jemaat dimampukan menghadapi tantangan dan rintangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini penyerahan kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama-sama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.